mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Ku mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Dalam Yohanes 14 ayat 15 dan 23 demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Itu janji Tuhan Yesus kepada kita semua yang cinta Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap jiwaku. Amin, haleluya. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah
kekuatan dan kejayaan dalam tangan, mula kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu kudus dan sempurna. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, sucikanlah pikiran kami, sucikan mulut hamba-Mu, sucikan hati kami untuk kami baca firman-Mu. Kami haus akan firman-Mu, kami butuh firman-Mu Tuhan. Kuduskan hati kami oleh kuasa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa kami, segala kesalahan kelemahan kami. Ampun. Roh Kudus akan bentuk hidup kami, tuntun kami. Roh Kudus, ajar kami, ingatkan kami untuk kami melangkah, belajar hidup di dalam firman. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, kami siap baca firman-Mu. Kami siap hati kami bagikan tanah yang baik, disiram dengan benih dari surga firman Tuhan, supaya kami melangkah di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba menurut-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Kamis pagi ini tanggal 19 Mei 2022. Ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa hidup sampai detik ini semua karena kasih Tuhan, karena anugerah kebaikan Tuhan. Untuk itu sesuai dengan pujian ini, aku mengasihi Engkau Yesus. Dan janji Tuhan berkata dalam firman Tuhan Yohanes 14 ayat 15 dan 23. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mari kita belajar. Kalau kita ngomong cinta Yesus, kita benar ada bukti iman bersamaan dengan perbuatan. Iman kepada Yesus bersamaan pula dengan cinta kepada Yesus. Tiap orang beriman kepada Allah, orang beriman kepada Yesus, pasti harus cinta Tuhan. Dan kalau cinta Tuhan, Yesus harus taat. Lakukan seperti di ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama dengan dia. Amin. Orang yang cinta Tuhan Yesus, taat kepada firman Tuhan, dan ternyata respon dari Tuhan kalau kita cinta taat kepada firman Tuhan, maka janji Tuhan, Tuhan adalah Bapa di surga, akan bersama dengan kita, yaitu masuk di dalam kerajaan surga. Seperti yang kemarin saya katakan, nyanyi glory, bahwa kita terdaftar dalam kerajaan surga. Itu menjadi kerinduan kita, yaitu ternyata janji Tuhan, kita terdaftar masuk dalam kerajaan surga kalau kita mau taat. Seperti yang saya sampaikan, percaya harus paralel dengan ketaatan kita. Lakukan perintah Tuhan, sehingga demikian hidup kita layak kepada Tuhan. Amin. Ini yang saya sampaikan selalu, tidak pernah bosan saya. Sampai Yesus datang, harus hidup layak, saudara. Hidup berkenan kepada Tuhan. Karena kita mau masuk surga. Karena kita orang-orang kudusnya Tuhan. Masuk di dalam kerajaan surga. Harus hidup kudus. Hidup benar dalam firman Tuhan. Harus hidup taat. Sementara kita di dunia ini, buktikan bahwa kita di dunia untuk masuk ke surga. Harus ditentukan dalam kehidupan kita saat ini. Kualitas hidup kita saat ini. Itu sangat menentukan untuk kehidupan yang akan datang. Puji Tuhan. Mari puji Tuhan. Kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca kitab 2 Raja-Raja. Puji Tuhan, di pagi yang indah ini kita selalu baca perjanjian lama. Saya masih di Raja karena Raja-Raja perjanjian lama ini panjang Bapak ya. Kalau perjanjian baru kita sudah sampai di Ibrani ya, pasal 12, sebentar lagi masuk pasal 13 ya. Sementara Ibrani tinggal berapa kitab lagi masuk kitab Wahyu. Tapi perjanjian lama kan ada 39 kitab ya. Tapi kita lakukan dengan setia sambil kita menantikan kedatangan Tuhan. Puji Tuhan, buktikan bahwa kita anak yang manis, anak yang berkenan kepada Tuhan, anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kalau ada di dalam rumah Tuhan, ada di dalam garisnya Tuhan, ada di dalam jalannya Tuhan. Amin. 2 Raja-Raja pasal 13. Saya mau baca dari ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-23 zaman Yoas bin Ahasia, Raja Yehuda, Yoahas anak Yehuda, anak Yehu,
menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 17 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia hidup menuruti dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel, lalu diserahkannya lah mereka ke dalam tangan Hazael raja Aram, dan ke dalam tangan Ben-Hadad anak Hazael selama zaman itu. Tetapi kemudian Yoahas memohon belas kasihan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan dia, sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh raja Aram. Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong, sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah. Hanya mereka tidak menjauh dari dosa-dosa keluarga Yerobeam, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, melainkan mereka terus hidup dalam dosa itu. Juga patung Asyera masih berdiri di Samaria. Sebab tidak ada laskar ditinggalkan para Yoahas, selain daripada 50 orang berkuda dan 10 kereta dan 10.000 orang berjalan kaki. Sebab Raja Aram telah membinasakan mereka dan meniupkan mereka seperti abu pengirikan. Selebihnya dari riwayat Yoahas dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Yoahas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Yoas anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-37 zaman Yoas raja Yehuda, Yoas anak Yoahas menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 16 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa yang disuruh Yerobeam bin Nebat dilakukan orang Israel, tetapi terus hidup dalam dosa itu. Selebihnya dari riwayat Yoas dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bagaimana ia berperang melawan Amasya raja Yehuda, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Setelah Yoas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka duduklah Yerobeam di atas tahta ayahnya, dan Yoas dikuburkan di Samaria di samping raja Israel. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Amin. 2 Raja pasal 13 ayat 1 sampai 13. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Kita komit dengan Tuhan, kita mau setia kepada Tuhan, kita mau cinta Yesus, dan kita taat menjadi pelaku firman Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan taat. Maka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kalau kita lihat di sini terbukti nyata, saudara. Dari dulu manusia itu selalu saya berkata tidak pernah bosan. Hidup ini cuma dua, saudara ya. Ada orang jahat, orang baik. Ya. Jadi ternyata raja-raja ini bangsa Israel juga jahat. Padahal ini Raja Yehuda, saudara, dipilih sama Tuhan. Sama juga dengan manusia, kita semua dipilih sama Tuhan, dipanggil. Dari dulu kehidupan kita orang jahat. Jangan sampai dari hidup di dalam kegelapan masuk ke dalam terang. Kembali kepada kejahatan dunia kegelapan. Ini bukti ini. Di ayat yang kedua, 2 Raja pasal 13 ayat 2. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia hidup menuruti dosa Yerobeam bin Nebat. Makanya penting Yerobeam itu papanya, ya, orang tuanya, nenek moyangnya, keturunan. Maka penting kita sebagai orang tua mengajar anak-anak harus hidup takut akan Tuhan. Berhenti berbuat jahat, saudara. Karena orang jahat itu masa depannya tidak ada. Saya mau baca Amsal Sulaiman 24 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Amsal Sulaiman 24 ayat 20. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Ini mari kita sadar. Semua orang-orang yang jauh dari Tuhan, yang tidak taat kepada firman Tuhan atau berbuat kejahatan, ini firman Tuhan, bertobat dalam nama Yesus. Ini bisa firman Allah disebarkan, saudara. Supaya kalau ada orang tidak bertobat, masih selalu berbuat jahat, berbuat dosa, mari bertobat, takutlah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang punya nyawa, saudara. Ayub 12 ayat 10, nyawa segala hidup ada di tangan Tuhan. Tidak ada masa depan bagi orang jahat, makanya berhenti berbuat jahat. Karena firman Tuhan berkata, mari kita buka lagi 2 Timotius pasal 2 ayat 19, orang menyebut nama Tuhan harus jauh dari kejahatan, saudara. Karena kita dipanggil sama Tuhan bukan untuk diciptakan untuk menjadi orang jahat. 2 Timotius pasal 2 ayat 19, demikian firman Tuhan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyanya. Kita dalam milik Tuhan, Tuhan tahu persis
Tuhan sudah panggil, pilih kita menjadi anak Tuhan. Dan kata firman Tuhan berikutnya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah ia meninggalkan dari kejahatan. Amin. Dalam nama Yesus, mari kita bertobat. Puji Tuhan, kita bisa baca firman Tuhan, sehingga kita bisa mengerti. Ternyata raja-raja dulu tuh banyak. Ternyata kalau kita lihat benar suara firman Tuhan, yang masuk surga tuh sedikit, saudara. Kalau saudara baca di sini firman Tuhan, ya, raja dikit bisa dihitung jari. Yang betul berbuat baik, yang bertobat hidup di dalam firman Tuhan, bisa dihitung. Umumnya tuh semua jahat. Ini aja kita baca, 2 raja jahat. Ya, ia melakukan apa yang jadi adik kedua. Terus berikutnya sama dia 11, ia melakukan apa yang jadi mata semua, saudara. Ya, rata-rata orang pada umumnya berbuat jahat. Mungkin itu bertobat. Benar firman Tuhan ini di dalam Roma pasal 3, saudara. Semua manusia berbuat jahat dan sudah hilang kemuliaan Tuhan. Doa kita baca. Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di ayat ke-10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ini firman Tuhan, Roma pasal 3 ayat 23, dan dilanjutkan ayat 10, 11, 12, semuanya jahat, berdosa, kita semua adalah orang-orang dulu, orang jahat, tetapi kita semua dipilih Tuhan, termasuk saya. Saat ini kita menjadi orang baik, orang benar, orang kudusnya Tuhan, karena bertobat. Kenapa? Mendapatkan kasih karunia Tuhan, dan kedua kita meresponi kasih karunia Tuhan. Buat apa menjadi orang jahat, saudara? Tuhan, kata firman Tuhan, orang jahat, orang fasik akan dibinasakan sama Tuhan. Tidak punya masa depan bagi orang jahat. Apalagi kita sebagai anak Tuhan, kata firman Tuhan tadi, orang menyebut nama Tuhan harus menjauhi dari segala kejahatan. Mari kita benci akan jahat, saudara, karena itu musuh dari Tuhan. Kita bertobat, kita datang kepada Yesus. Mari. Kalau kita tidak bertobat, kita binasa, saudara. Sebagai terakhir, coba ini. Kalau kita tidak bertobat, kita binasa loh. Dalam Lukas pasal 13, saya mau bacakan. Kita minta ampun sama Tuhan melalui firman-firman yang kita dengar. Mari kita mau bertobat, jauhkan dari kejahatan, tapi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Lukas 13 ayat 5. Tidak kataku kepadamu, tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara yang demikian. Bertobat, metanoia. Return, saudara, berbalik kita. Ya. Berbalik dari perbuatan-perbuatan yang benar, perbuatan yang tidak benar, hidup di dalam kebenaran Tuhan, saudara. Hidup di pihaknya Tuhan. Ya, buat apa, saudara? Hasilnya orang jahat mati juga masuk neraka, saudara. Ya, firman Tuhan katakan, Tuhan benci akan kejahatan. Mari kita semua, tapi Tuhan mengasihi kita menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mau kasih ayat terakhir, karena dunia akan lenyap, saudara. Semua akan lenyap. Yang selamat itu hanya bagi orang yang melakukan kehendak Allah. Yang selamat itu cuma ini, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang hidupnya di dalam takut akan Tuhan, di dalam kehidupan di dalam firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 2, senantiasa saya bawa ayat ini supaya selalu iling, saudara. Saudara, saya harus iling, ingat, saudara. Dunia kita akan lenyap, saudara. Sementara kita di dunia ini, kita menumpang di dunia ini, musafir kita nih. 1 Yohanes pasal 2 ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Firman-firman selalu kita dengar, mari kita simpan di hati kita, dan kita mau hidup di dalam kehendak Tuhan. Kita diproses sama Tuhan, karakter kita diproses, sifat kita diproses sama Tuhan, sehingga kita berperilaku yang baik, berperilaku benar, berperilaku menyenangkan hati Tuhan. Buktikan bahwa kita betul mengasihi Tuhan. Sesuai dengan pujian ini, aku mengasihi Tuhan Yesus. Dan senantiasa kita hari demi hari kita melangkah. Kita menantikan kedatangan dunia penuh dengan kejahatan. Tiap hari saudara lihat berita di televisi, selalu terjadi kejahatan, masalah, problem selalu ada di dunia ini. Itu orang dunia, karena mereka tidak mengenal Tuhan, atau mengenal Tuhan tapi tidak takut akan Tuhan, tidak berperilaku sesuai dengan firman Tuhan. Tapi bagi kita semua, mari kita ikuti firman Tuhan, buktikan bahwa kita mencintai Tuhan, kita menjadi anak Tuhan, orang kudusnya Tuhan, masuk di dalam pilihan Tuhan, sehingga nanti kelak kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap jiwaku.
renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah Tuhan menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hidup berkenan kepada Tuhan Yesus, hidup layak, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ikuti SOP firman Tuhan agar kita masuk di dalam kerajaan surga. Dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa senantiasa kita dekat dengan Tuhan, jauhkan dari segala kejahatan, tapi dekat dengan Tuhan, agar ke langkah demi langkah kita melangkah bersama rencana Tuhan yang sempurna sampai suatu hari kita masuk dalam kerajaan surga. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.